Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita, bosku. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu abang-abangku semua. Hari ini kita mau bahas lampu H4 lagi karena rame banget yang sebelum-sebelumnya. Kita coba battlekan lampu murah versus mahal ya. Ini versi yang murahnya dari SXI, yang mahalnya dari RTD Rayton M01W Pro Max ya. Kita mau coba bandingkan baik dari segi cahaya, speknya, si fisik dari lampunya guys ya, biar kita bisa ada sedikit gambaran kira-kira lebih worth it mana, yang mahal atau yang murah ya. Kalau dari segi harga sudah pasti H4 yang lebih mahal, lebih unggul. Tapi kalau memang beda-beda tipis-tipis ya, menurut saya nanti apakah lebih mendingan kita beli yang murah aja guys ya. Oke, nanti bakalan coba kita bahas dan kita kasih kesimpulan di akhir video bosku. Nah, di depan kalian ada yang RTD Rayton M01W Pro Max ini abang. Ini adalah upgradean yang sebelumnya versi M01W aja. Jadi ini yang Pro Max-nya, dan sudah pasti ada beberapa item atau spek yang di-upgrade oleh RTD Rayton ya guys ya. Ini by the way harganya di 400.000 ya. Kalau biasanya kalau dapat harga promo mentok-mentok itu di 390 ribuan ya, tapi kurang lebih kita bilanglah di 400.000 guys ya. Untuk packagingnya seperti ini, dan isi dalamannya sudah diberikan obeng, dan ini ada baut kecilnya plus beserta manual booknya, dan di sini sudah include dengan kartu garansinya guys ya. Lumayan ada sedikit perintilan dari RTD Raytonnya guys ya. Nanti di sini ada speknya ya, abang-abang bisa lihat ini powernya 75 watt, voltage-nya, soketnya, low beam, high beam, semuanya ada guys ya. Oke, kalau untuk bentuk fisiknya seperti ini guys tuh ya, abang bisa lihat sendiri seperti lampu H4 pada umumnya, tapi ini versi yang agak sedikit lumayan besar daripada H4 M01W Pro yang sebelumnya, dan dengan H4 yang lainnya guys ya. Untuk wattnya sendiri 75 watt per pieces. Jadi kalau dipasang satu sepasang ya, bayangin aja kali 2 aja 75 watt itu jatuhnya berapa guys ya. Sepasang itu lumayan terang banget ya. Nanti yang kita tampilkan video di cahaya di videonya itu adalah lampu persatuannya bosku. Oke, untuk lumennya ini di 7500 lumen ya. Untuk lensa sudah blue lens, di sini sudah bahannya full aluminium guys ya. Jadi ini keren banget. Di sini sudah dilengkapi dengan kipas pendinginnya. Nah, kipas pendinginnya di sini yang menarik banget, double kipas pendingin guys. Di bagian belakang dan di bagian bawah ini ada kipas pendingin, dan di sini ada solenoidnya juga. Lalu kipasnya ini bisa dibongkar pasang ya. Ini sangat memudahkan untuk pemasangan ya. Nanti cara pemasangannya ini dibuka dulu baru dimasukin rumahnya guys. Dan di sini sudah ada baut untuk setting kemiringannya, tadi ada diberikan obeng bunga kecil. Jadi untuk kalibrasi cahaya nanti ini bisa sangat-sangat membantu banget dua baut kanan kiri ini. Dan di bagian atas ini ada tempat baut juga untuk setting tinggi rendah dari si lampunya ya. Nanti untuk pemasangannya jangan lupa jangan sampai ke skip sama sekali ya. Nanti diperhatikan biar dia sampai betul-betul sampai bunyi cetek guys, karena kalau dia nggak pas, ini takutnya nanti bakalan meleleh, takutnya bakalan trouble ya guys ya, bahaya. Jadi itu, dan ini sudah dilengkapi dengan balas eksternalnya. Untuk dari segi perkabelan ini bagus punya ya guys ya. Jadi kabelnya bukan kabel-kabel yang biasa itu. Ini kabelnya sudah pasti anti panas, tahan meleleh guys ya. Dan di sini ada soket pin 3 H4-nya. Oke, itu guys. Lensa double ya sudah pasti karena dia sudah ada solenoid. Jadi high beamnya itu high beam laser plus high beam ngebuka lebar ya gitu. Lensa blue lens tadi. Oke, coba kita ukur ukur produknya guys, dia berapa. Oke, kalau ukuran dari si lensa ke ininya ya sekitar 62 mm
dari lensa sampai ekor apa namanya, H4-nya. Kalau kita tarik ke ujung sampai kipasnya guys. Oke, sebentar. Nah, ini dia sekitar, wow, lumayan ya, 100 mm ya. Ini belum kita coba tarik sampai ujung lensanya karena lensanya lumayan ada space juga. Oke, sebentar. Nah, ini dia 103,4 mm ya. Untuk diameternya coba kita coba kita ukur. Nah, ini 37 guys. Sebentar belum ya, 35. Oke, kalau di bagian tengahnya di sini agak sedikit mengecil lagi. Nah, ini 31 guys. Kalau untuk kipasnya sendiri ya, jadi ini bisa ngebantu banget buat abang-abang. Nah, ini dia 42 mm pas ya. Ini sangat ngebantu banget buat abang-abang yang misalnya agak sedikit ragu dalam pemasangan ya. Jadi ada gambaran besar si lampunya itu sekian ya guys ya, biar lebih bisa dipresisikan dengan lubang reflektor ya masing-masing, mau motor maupun mobil, karena lubangnya itu beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Seperti Innova lama itu agak sedikit ngepas dia, agak sedikit ngepres, jadi ketika pemasangan memang dia tidak akan semulus atau semudah mobil lain guys, enggak langsung PNP, dia harus ada sedikit dipaksa, bahkan ada sedikit pengikisan di bagian lubang reflektornya. Jadi itu aja ya, nanti bakalan kita bahas kelebihannya dan kekurangan dari dua produk ini. By the way, ini nggak pakai devil ya, jadi dia tidak ada devil sama sekali. Oke, coba kita bahas si SXC dari JX21 kodenya guys ya. Ini harganya lumayan murah banget ya, ini lagi promo di bawah 100.000 guys ya. Kalau harga normalnya itu 105.000, ini lagi promo, jadi ada yang dapat 90 ribuan begitu guys. Oke, coba kita unboxing ya. Ini persatuan juga sama, berarti kalau dua pieces kalau bisa dapat 90 ribuan, nggak sampai 200.000 udah bisa milikin mini biled yang super mantap, super terang ya. Nanti cahayanya silahkan lihat aja mau yang mana. Kalau untuk standar bawaan untuk harian dalam kota ini sih boleh dipakai yang SXC guys. Oke, sebentar. Nah, ini original SXC, garansi 1 tahun. Kalau M01W Pro Max juga garansinya 1 tahun ya. Tipe JX1 menggunakan bodinya yang warna ungu. Ingat ini guys ya, beda daripada yang lain. Kalau abang-abang menemukan bodinya beda seperti ini, itu sudah dipastikan produk bukan dari JX21. Oke, lensa sudah blue line juga sama ya. Untuk soketnya seperti ini, soket kaki 3 H4, tinggal colok PNP aja. Ini kelebihannya dia tidak menggunakan kabel-kabelan, jadi memang sangat-sangat mudah untuk dicolok untuk ke soketnya. Oke, lalu ini sudah dilengkapi dengan kipas pendingin di bagian bawah, namun kipas pendinginnya hanya satu ya. Jadi untuk sirkulasi udaranya ya ini sudah boleh lah ya guys ya. Dan ini abang bisa lihat garis-garis ini bukan hanya hiasan aja bang, jadi ini berfungsi ya, sangat-sangat berfungsi, ada fungsinya. Ini untuk sirkulasi udara biar dia cepet dingin ketika si lampunya itu nyala dan ketika mobilnya itu jalan guys. Oke, sama seperti M01W Pro Max ini ya, ini ada garis-garis ini, lubang-lubang ini adalah untuk sirkulasi udaranya. Oke, nanti sebentar. Nanti di bagian kalau ada yang mau beli ya, nanti ada pilihannya mau devil warna apa, warna biru ice atau warna merah. Cahayanya juga seperti itu, ada yang dekat putih jauh putih, ada yang dekat putih jauh kuning. Kalau yang saya contohkan ini putih dekat kuning jauhnya guys. Nanti lampu senjanya itu yang kabel ini terpisah ini kabel kecil ini adalah kabel lampu devil. Sebentar aku coba kasih lihat guys, ini contohnya seperti ini. Kalau si devilnya nyala atau lampu senjanya, ini contohnya ada sama saya warna biru ice atau warna ice blue ya. Kalau kalian mau yang warna merah silahkan pilih warna merah sesuai dengan seleranya, biar
lebih mantap guys pakai devil seperti ini. Dan by the way, jangan gundah ya, ini kabel ini pun kalau nggak dikonekkan dia tidak berpengaruh sama sekali ke cahaya utamanya. Jadi nggak masalah, ini mau dikonekin mau nggak dikonekin juga dia bakalan tetap nyala guys ya. Nih ini contohnya nih, tuh dia tetap nyala ya, jadi nggak perlu ragu abangku. Oke, untuk apa lagi ya, untuk ukurannya coba kita ukur guys. Untuk ukurannya sendiri ini berapa ya, sebentar. Nah by the way, ini untuk ukurannya dia standar seperti apa namanya, seperti H4 pada umumnya guys ya. Kalau dari lensa ke bagian ini ya seperti ini di 75,6 cm. Kalau dari lensa sampai ujung ekornya ke soketnya itu di 112 ya, 102 sorry, sebentar, belum. Nah ini dia 106, tapi biasanya dia cuma masuk sampai sini aja ya, dari sini sampai sini aja. Oke, itu biasanya dia nggak akan mentok dia guys, tenang aja. Kalau ini memang sangat-sangat mudah pemasangannya. Oke, kalau dari segi lensa, diameter lensanya, nah ini yang lebih penting sebenarnya. Kalau panjang ini nggak terlalu penting ya, ini yang lebih penting karena ini yang sangat menentukan ketika dicolok ke lubang reflektornya dia bakalan masuk atau enggak ya. Ini 34,9 ya. Lalu kalau dari segi bodi yang bagian tengahnya 35 guys, ini karena ada kipasnya jadi agak sedikit nambah diameternya guys gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang paham silahkan tulis di kolom komen kendaraannya apa, tipe apa, tahun berapa, bakalan kita coba kasih paham apakah cocok pakai lampu yang mana, mau yang lampu murah H4 atau lampu LED juga bisa. Nanti ada yang soket H4, H7, HB3, HIR2 ya, banyak banget bosku. Gitu aja ya untuk penjelasan dari si SXI. Untuk wattnya sendiri 40 watt ya, real wattnya ini 40 watt, AC/DC 9 sampai 36 voltase. Produk dijamin sesuai gambar variannya nanti bakalan dikirim. Itu adalah klaim dari si tokonya. By the way, kita di sini bukan penjual ya. Nanti semua link pembelian terafiliasi, terkoneksi langsung ke toko pusat resminya. Ya itu kelebihannya, kalian sudah pasti dapat barang original. Yang kedua, klaim garansinya juga sudah pasti aman. Oke, yang penting wajib video unboxing, wajib kalian itu disimpan boxnya atau kotaknya bosku gitu. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari kedua produk ini ya. Sebentar, kelemahan dan kelebihan dari masing-masingnya ya. Yang pertama dari segi harga, sudah pasti harga lebih mahal. RTD Rayton M01W Pro Max 100.000, kita bilanglah 100.000, kita nggak bilang 90 ribuan, kita bilang 100.000 dibanding 400.000 guys. Itu dari segi harga bagaikan langit dan bumi, jauh banget perbedaannya. Yang kedua, si SXI memiliki devil ya. Si Rayton, RTD Rayton dia nggak ada devil, jadi cuman cahaya saja. Buat yang cari cahaya terang ya, cuma mau terang aja bang, saya nggak mau gaya-gayaan, ambil RTD Rayton ya. Saya mau yang super terang karena sering jalan malam, keluar kota, keluar daerah, mobil travel, pulang kampung, mudik dan lain-lain, kerjaannya di luar kota, pergi pagi pulang malam, itu sudah pasti membutuhkan penerangan yang maksimal di jalan. Kita nggak pernah tahu, apalagi jalan Sumatera, lubangnya banyak ya. Dan itu saran saya ambilnya yang RTD Rayton ya, karena cahayanya sudah pasti lebih maksimal, low beamnya maksimal, high beamnya juga maksimal, terang banget ya. Ini dia. Tapi kalau hanya pemakaian dalam kota bang, saya malam itu pun jarang-jarang ya kepakainya. Dalam sebulan misalnya hanya beberapa kali gitu guys, atau dalam beberapa bulan baru ada sekali-sekali keluar kota. Nah itu boleh pakai ini aja, udah lebih dari cukup. Buat kalian yang cari dana pelajar, nggak mau ribet-ribet, nggak mau taruh atau taruh uang yang berlebihan di bagian lampu ya, mendingan ini ya. Kalau kalian minta izin ke istri pasti ini yang di ACC. 100.000 satu pieces, 2 pieces 200.000, cahaya udah terang, udah mantap, udah ada devil,
semuanya lengkap, garansi 1 tahun, wattnya juga rendah, jadi nggak perlu pakai relay lagi. Ya, ini kelebihannya juga, ini tinggal PNP tanpa coak, tanpa relay, nggak perlu bongkar mika, dan pemasangannya itu sangat simple, bisa pasang sendiri tanpa harus bawa ke bengkel. Jadi itu bisa hemat biaya jasa pasangnya. Ya, watt cuma 40 watt, ya, jaminan nggak perlu pakai relay. Kalau yang ini karena sudah ada kabel-kabelannya, ada driver eksternalnya, ya, dan bodinya agak sedikit big size, ya, otomatis dalam segi pemasangan itu memerlukan agak sedikit kesulitan, ya, apalagi buat yang nggak terbiasa ngoprek-ngoprek lampu, ini bakalan sangat-sangat kesulitan, ya. Ujung-ujung apa, kita harus bawa ke bengkel, nanti ujung-ujung harus mengeluarkan biaya jasa pasang lagi, abang-abangku, karena ini dia balasnya terpisah, sudah ada kabel-kabelannya. Ini harus diikat, ya, otomatis ini harus diikat, nggak mungkin menggantung gondal-gandul seperti ini. Ketika jalan ini bakalan terbentur-bentur, bahaya juga guys, ya, bakalan kendor si soketnya nanti, ya, ini bakalan kendor nanti dari soket lampu ini ke soket si mobilnya kendor, ya. Kalau kendor apa, nanti takutnya si karet soketnya itu meleleh kepanasan karena kendor, dia nggak pas, nggak mencengkram, ya. Itu makanya kita harus betul-betul presisi cara pemasangannya. Ini harus nanti diikat pakai kabel T bisa, ya, atau diikat, ya, pokoknya diakalin lah, ya, gitu abang-abangku, gitu ya. Itu kelemahan dan kelebihan dari si kedua lampu ini. Lalu wattnya juga beda, ini wattnya sudah sangat tinggi, ya. Ada beberapa mobil yang pakai ini harus pakai relay, ya, karena nanti kalau nggak pakai relay dia biasanya ada sedikit kontak-kontak, gimana bahasanya, ya, lampunya itu kadang kedip, kadang low beamnya itu nggak mau stabil, ya. Itu dia berarti butuh yang namanya relay, karena wattnya ini 75 watt, dia sendiri 75 watt, belum lagi dipasang ke mobil 2 pieces, itu dikali 2 100 berapa tuh, 150 watt, ya, kurang lebih seperti itu, ya, lumayan besar wattnya. Jadi saran saya ini memakai relay. Otomatis kalau pakai relay, tarik lagi perkabelannya, relay setnya harus dikonek sana sini lagi, ambil arus sana sini, ya, otomatis ujung-ujung bawa lagi ke bengkel, gitu ya. Tapi semuanya pilihan, ya, mau yang murah mau yang mahal, dua-duanya bagus, punya kualitasnya bagus, original, sama-sama fungsinya untuk menerangi perjalanan, ya. Jadi jangan gundah, jangan bimbang, ambil aja sesuai dengan kebutuhan. Mau yang dana pelajar ambil 100 ribuan, ambil si SXI. Mau yang premium, high premium, ambil yang si Rayton, ya. Saya nggak level bang pakai yang murah, maunya yang mahal, ambil Rayton. Oke, itu aja. Nanti kalau ada yang kurang paham silahkan tulis di kolom komen. Mau request lampu apa silahkan boleh, mau biled fog lamp, mau headlamp, H4 mini laser, mini bilednya yang lain-lain juga boleh, atau mau dibetelkan antara lampu A dengan lampu B, silahkan tulis saja di kolom komen, bakalan kita betelkan, ya. Sorry banget kalau panjang videonya, karena ini video battle, kita harus menjelaskan satu persatu. Sorry kalau ada salah kata, sorry kalau ada misinformasi dari kita. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.